Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk menghadiri dari kegiatan Bu Erna dalam rangka diseminasi aksi nyata pengimbasan modul 1. Ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita di akhir nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Saya sangat mendukung dan berbangga hati kepada Bu Erna. Saya ucapkan terima kasih karena bersedia untuk berbagi ilmu bersama-sama teman-teman semua. Dari hasil Bu Erna mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak dan sudah sampai pada modul 1 ya Bu Erna, dan nanti hasilnya akan disampaikan, ditularkan kepada Bapak Ibu semua. Marilah kita mengikuti bersama-sama dan semoga nanti Bapak Ibu semua juga dapat terinspirasi dari diseminasi pengimbasan modul yang akan disampaikan oleh Bu Erna ini. Saya berharap juga Bapak Ibu semua bisa mengikuti jejak dari Bu Erna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
selamat mengikuti diseminasi pengimbasan modul 1 yang akan disampaikan oleh Bu Titi Ernawati, calon guru penggerak angkatan keempat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata pengimbasan modul 1. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan hari ini. Jangan dilihat siapa yang memberikan ilmu, tapi dilihat ilmu yang akan saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semua. Untuk angkatan 6 ini Kabupaten Tegal belum ada, tapi barangkali nanti di angkatan ke-7 ada, dan apabila tidak ada, Kabupaten Tegal akan mengadakan secara mandiri. Langsung saja nih Bapak Ibu, ini adalah diseminasi aksi nyata pengimbasan modul 1. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah 3 bulan saya sudah menyelesaikan modul 1. Di dalam modul 1 itu ada beberapa sub pembelajaran. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, ada nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, ada visi guru penggerak. Yang keempat, ada nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, ada visi guru penggerak. Dan yang keempat, ada budaya positif. Modul 1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui, ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara dalam hal ini untuk menuntun. Ada ing ngarsa sunggulodo, ing madya mangungkarsa tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan untuk mencapai tujuannya, yaitu selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan yang kedua itu adalah kodrat anak, merdeka. Kodrat anak itu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Dasar pendidikan yang ketiga, kodrat anak itu adalah bermain. Bermain itu kodrat anak. Misalnya dengan kegiatan coklat itu bisa memasukkan matematika dan juga strategi. Atau Bapak Saudara nih, Pak Guru olahraga itu ada nilai persatuan dan juga ada strategi. Dasar yang keempat yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Untuk berpihak pada anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Pada Maret malah
istilahnya itu menghamba pada murid, bukan menghamba tadi yang seperti ibu kepala sekolah melayani ya. Itu adalah berpusat pada murid. Semuanya berpusat pada murid. Dasar yang kelima adalah budi pekerti. Sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menumbuhkan budi pekerti yang baik pada murid. Artinya, fokus kita bukan hanya secara akademik saja, namun lebih ditekankan pada karakter dan budi pekerti yang luhur. Kemudian, dasar yang keenam, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini seorang guru itu menyiapkan lahan, murid itu sebagai bibitnya. Seorang guru menyiapkan lahan, menanam benih, kemudian melihat benih itu tumbuh, dipupuk agar subur dan sebagainya. Selanjutnya refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru dan murid itu berkolaborasi untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan siswa. Atau oleh Gubernur Jawa Barat itu dimaksudkan dengan Bagja. Selanjutnya modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Ini nilai-nilai guru penggerak ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selanjutnya ada peran guru penggerak. Itu menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau menjadi pemimpin pembelajaran kita sudah setiap hari melaksanakan. Kemudian menggerakkan komunitas praktik. Visi guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak itu mewujudkan siswa yang bertakwa dan berakhlak mulia sebagai profil pelajar Pancasila. Di sini saya membutuhkan bantuan dari semua guru, kepala sekolah dan semua guru dan semua yang ada di lingkungan sekolah, baik orang tua maupun komite dan lingkungan. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Selanjutnya ada gotong royong, kemudian kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jauh sekali dari itu, makanya saya tekankan di sini pembentukan karakter. Mohon kerjasamanya. Kita mulai dari yang terkecil, dari diri kita sendiri dulu, kemudian kepada siswa dan peserta didik. Selanjutnya ada modul 1.4 yaitu budaya positif. Ini banyak sekali sebenarnya materi yang ada di sini. Bahkan saya sering melongok karena saya merasa setelah mempelajari modul ini apa yang saya lakukan itu masih sangat jauh dari kata baik. Jadi di sini dalam mewujudkan budaya positif di sekolah maka harus senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, guru, dan murid. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan murid. Yang kedua, merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif kelas bersama murid. Yang ketiga, berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas.
Kemudian melakukan kontrol oleh guru dan disiplin positif. Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain itu tidak bisa dikontrol karena punya pemikiran sendiri-sendiri. Ini yang pertama yang kita coba untuk mengubahnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Ini pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini perbedaannya di sini. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa siswa itu suka ribut? Kenapa siswa itu suka mencari perhatian? Nah, semua itu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa kesepakatan kelas, menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid agar murid merasa nyaman dan aman dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian itu kebutuhan dasar manusia. Tadi yang tujuan dari semua tindakan itu ini untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih dan memiliki, rasa memiliki dan memiliki. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Semua itu dapat diwujudkan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita tidak bisa menyalahkan murid di depan teman-temannya. Itu akan menyakiti perasaan siswa. Kita bisa dengan memanggilnya secara khusus atau ketika sendiri. Jangan di depan teman yang lain karena itu akan menyakiti. Atau juga ini yang membuat saya heran dan ternyata saya keliru. Pemberian hadiah itu sebenarnya adalah hukuman karena siswa itu akan hanya berbuat baik ketika mendapatkan hadiah atau ujian. Tetapi kalau tidak ada hadiah dan ujian, tidak akan melakukan hal yang baik. Tuh, ini ada segitiga restitusi. Itu ada 3, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah itu bisa dengan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ketika anak melakukan kesalahan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh-contoh pertanyaannya ya. Kemudian menanyakan keyakinan, kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contoh-contoh dari pertanyaan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang butuh materi, nanti bisa minta ke saya. Nanti saya kasihkan filenya. Ini hanya garis besarnya saja nih Bapak Ibu, yang sesuai dengan pemahaman saya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu guru, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Hari ini ya kegiatan kita akan melakukan membuat seseorang
Jungle.